Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri selaku moderator, Dea Hazana selaku pemateri, Raffi Hafizuddin sebagai pemateri, Yufina Yenedi sebagai pemateri, dan juga Filda Yulia Putri sebagai pemateri. Nah, pada video kali ini kami akan membahas mengenai ketepatan penentuan model evaluasi yang akan disampaikan oleh pemateri dari kelompok 6. Kepada pemateri-pemateri dipersilakan untuk menjelaskan mengenai materi yang kita bahas pada hari. Baiklah, perkenalkan nama saya Raffi Hafizuddin, NIM 1800-2017. Sini saya akan menjelaskan materi pertama dari kelompok kami tentang makna ketepatan. Apa itu makna ketepatan? Di sini kami mengutip dari pendapat Soeharno tahun 1993 bahwa ketepatan itu ialah kemampuan seseorang untuk mengarahkan suatu gerak ke suatu sasaran sesuai dengan tujuannya. Jadi dengan kata lain bahwa ketepatan itu kesesuaian antara kehendak yang diinginkan dan kenyataan hasil yang diperoleh terhadap sasaran tujuan tertentu. Di sini dijelaskan juga ketepatan merupakan faktor yang diperlukan seseorang untuk mencapai target yang diinginkan. Ketepatan berhubungan dengan keinginan seseorang untuk memberi arah kepada sasaran dengan maksud dan tujuan tertentu. Jadi bisa disimpulkan bahwa ketepatan itu ialah ketepatan penentuan model evaluasi program ialah sebuah harapan keeratan tautan antara evaluasi program dengan jenis program yang dievaluasi di program tersebut. Sekian dari penjelasan saya. Oke, terima kasih kepada moderator. Saya Yufina Yenedi akan melanjutkan menjelaskan materi yaitu model untuk program pemrosesan. Nah, apa yang dimaksud dengan program pemrosesan? Nah, program pemrosesan yaitu merupakan program yang dimana kegiatan pokoknya itu mengubah bahan mentah atau input menjadi bahan jadi hasil sebagai proses atau keluaran yang disebut dengan output. Nah, program pemrosesan ini memiliki ciri khusus yang dimana adanya komponen yang dapat distatuskan sebagai bahan mentah dan masukan yang diproses dalam sebuah transformasi sebagai alat pengelola serta diupayakan menjadikan keluaran yang berkualitas tinggi. Nah, dalam program pemrosesan ini ada pun contohnya, yaitu yang pertama itu program pembelajaran, di mana program pembelajaran ini merupakan kegiatan mengubah siswa yang belum menguasai ilmu tertentu menjadi menguasai ilmu tersebut. Nah, di mana dalam program pembelajaran ini semua pelaksanaan program dikerahkan demi suksesnya program pembelajaran tersebut. Nah, program pembelajaran ini dikatakan sukses apabila berhasil menghasilkan lulusan yang berkualitas tinggi, yaitu menguasai ilmu, pengetahuan, dan keterampilan yang berguna bagi dirinya sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Nah, contoh yang kedua yaitu program kepramukaan dan ekstrakurikuler. Apa yang dimaksud dengan program kepramukaan? Yaitu dimana program pembukaan yaitu suatu kegiatan yang dimana kegiatan utama itu mengubah siswa dan anggota pramuka yang semulanya belum menguasai teori dan praktik kepramukaan menjadi mahir dan mampu melakukan tugas-tugas mulia kepramukaan. Nah, hasil dari program kepramukaan ini yaitu dimana diperolehnya keluaran berupa siswa pramuka yang berkualitas tinggi. Nah, model yang sesuai dengan program pemrosesan ini yaitu model evaluasi CHIP, yang dimana dengan nyata model ini mengarahkan objek sasaran evaluasi pada proses dan masukan sampai hasil. Jadi program CHIP ini sangat cocok untuk mengevaluasi program pemrosesan. Nah, itu yang dapat saya jelaskan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi tentang model untuk program layanan. Program layanan adalah sebuah kesatuan kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu sehingga merasa puas sesuai dengan tujuan program. Menurut Akunto 2009, contoh program layanan. Yang pertama, program perpustakaan. Program perpustakaan pada umumnya atau program perpustakaan sekolah pada khususnya merupakan program yang kegiatannya mengusahakan agar para pemakai bahan atau koleksi, pengunjung maupun pelayanan
merasa puas karena mendapatkan layanan sebaik-baiknya. Dengan kegiatan utamanya layanan kepada pelanggan, maka yang akan terjadi komponen utama adalah pemakai bahan koleksi. Yang kedua, program koperasi. Ada berbagai macam jenis koperasi yang ada di masyarakat. Kegiatan koperasi adalah mengusahakan sesuatu sesuai dengan jenis koperasi yang bersangkutan agar dapat memuaskan pelanggan. Yang ketiga, program bank. Komponen dari program ini adalah alokasi yang strategis, gedung, kenyamanan ruangan, keramahan pegawai, pengaturan antrian, sehingga menambah kelancaran proses transaksi, fasilitas transaksi yang tersedia, dan sebagainya. Dalam pembahasan dijelaskan bahwa program layanan bukanlah program pemrosesan, meskipun dalam kegiatannya juga berlangsung dalam proses. Dalam program layanan tidak ada sesuatu yang berstatus masukan dan diolah dalam sebuah transformasi sehingga menjadi keluaran. Dan koperasi tidak ada yang diproseskan tetapi dilayani, sehingga model yang tepat digunakan pada program layanan ini adalah model ASI-UKLA dan model CIPP. Terima kasih. Moderator, baiklah di sini saya akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu model untuk program umum. Program umum adalah rencana kegiatan yang bersifat lintas bidang dan pelaksanaannya menjadi tanggung jawab pimpinan organisasi, baik sesuai dengan tingkatan dan kewenangan. Ada dua contoh program umum ini. Yang pertama, program makanan tambahan anak sekolah, yang disingkat dengan PMTAS. PMTAS ini dipandang sebagai sebuah program karena merupakan hasil kebijakan sejak awal tahun 1990. Pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan ini. Dalam proses ini, tidak ada sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai masukan yang diolah di dalam sebuah transformasi dan menjadi keluaran. Sedangkan contoh yang keduanya yaitu program peringatan lutrum sekolah atau yang disingkat dengan PPLS. PPLS ini merupakan sebuah program yang menerapkan sebuah kebijakan atau kegiatan berjangka sangat singkat. Jadi agak susah dikategorikan sebagai program pemrosesan. Dalam program ini tidak ada masukan menjadi keluaran dalam proses transformasi. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Jika terdapat kekurangan maupun kesalahan, saya perwakilan dari kelompok mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.